Oke, selamat malam. Kalau sekarang gue bikin videonya sih malam ya. Kalau kalian nontonnya pagi ya selamat pagi. Kalau nontonnya siang ya selamat siang. Jadi perkenalkan nama gue Om Valon. Nick in game gue Om Valon. Jadi gue salah satu leader clan di Call of Duty Mobile, salah satu game FPS yang mungkin sekarang udah saturate kali ya. Karena gue lihat ya mulai menurun lah, tapi ya optimis aja lah. Jadi gua itu mau cerita di video ini awal mula gua main CODM gimana dan sampai sekarang itu gua udah ngapain aja di CODM. Jadi eh, gua itu pertama kali main memang dari season 1, cuma season 1 itu gua mainnya Battle Royale-nya, bukan main multiplayer, which is sekarang gua main multiplayer, gua konsentrasi di multiplayer-nya. Nah, itu season 1 terus berkembang season 2 tuh, kayaknya kalau BR, lama mainnya gitu kan. Waktu itu gue masih mainnya itu di kantor gitu, jam pulang kantor gue main, jam makan siang gue main gitu sama temen gue, kebetulan ada salah satu di situ. Nah, gue pindahlah ke multiplayer. Singkat cerita, gue masuklah di salah satu klan yang namanya Arkiller. Di situ sebenarnya yang terkenal itu Arkiller itu lebih ke BR-nya gitu ketimbang multiplayernya. Jadi ya lumayan lah gue main, ada temen mabar gitu ya. Cuma tetap aja di season 2 season 3 tuh gue jarang banget namanya ngerank. Gue sering main klasikan aja. Nah, lama season 4 atau season 5 ya gue lupa, gue pindah ke salah satu klan lumayan gede, klannya namanya Juara Terus. Itu salah satu leadernya itu Bang Ron. Jadi di situ gue belajar bermain di mereka, di invite major gitu segala macam. Gue ngeliat ada tim di situ, gue bentuk tim lah. Di situ ada mungkin beberapa pemain CODM kenal Yanzi. Nah itu dulu namanya Helsing, itu dulu satu tim sama gue, sempet bangun bareng. Terus mereka kan berkembang lebih jauh gitu ya. Terus gua akhirnya pamitan waktu itu sempat sama JT, walaupun banyak drama-drama, bukan drama negatif ya, maksudnya ada yang Om Palon kenapa keluar gitu, Om kenapa keluar gitu ya, karena ya namanya bapak biasa lah ya, gue 36 tahun ya tahun ini pada saat gue bikin video ini ya ngomong gitu ya. Gue inget pernah nasehatin salah satu pemain JT itu, gue bilang bahwa eh, waktu itu kan mereka, ini yang cewek-ceweknya, jadi mereka tuh ngerasa kalau nggak salah waktu itu ketemunya BTR gitu, waktu BTR masih tenar-tenarnya lah ya. Jadi dia itu sniper, terus gue bilang, "Eh, lu nggak perlu memenangkan pertandingan kok, yang lu perlu lakukan adalah lakuin semaksimal mungkin lu bisa, tapi lu mesti ada target. Contoh misalnya katakanlah namanya snipernya gue lupa waktu itu, sniper BTR atau siapa itu namanya Mili, katakanlah Mili ya. Nah lu harus targetin si Mili ini, lu ngekill berapa gitu, lu atau lu bisa ngekill dia gitu. Itu jadi salah satu achievement lo. Nah itu yang gue inget banget tuh. Akhirnya pada saat gue keluar, dia juga oh Om Palun kok keluar gitu segala macam gitu. Nah, akhirnya tapi gue harus ngambil langkah itu. Kenapa? Karena gue itu melihat ada salah satu klan yang punya akademi multiplayer, karena gue pengen berkembang gitu. Gue nggak pengen masuk sesuatu tuh setengah-setengah. Akhirnya gue pindahlah ke salah satu klan namanya Dex. Nah di Dex itu punya coach yang waktu itu coachnya itu bekas coachnya KKWP season 2, yang juara. Seneng banget gue excited dilatih gitu, grinding sampai ya, kalian tahu kan kalau orang tua duduk lama lumban jadi tipis. Jadi gue sampai ada terapi gitu yang gue lakuin selama 1 bulan apa 2 minggu ya, ya itulah buat benerin tulang belakang gue. Karena apa? Karena waktu itu kita disuruh all platinum kamu sebelum ada Damaskus, jadi semua platform harus diplatinumin gitu. Jadi itu salah satu kita untuk ngembangin skill individu kita, yaitu weapon mastery kita. Jadi sampai tahu timing ADS, sampai tahu effective damage. Nanti lebih lengkapnya di video-video selanjutnya lah ya. Nah dari situ gue mulai main agak-agak kompetitif lah, kalau bahasa anak CODM kompe atau bahasa yang lainnya. Nah di situ gue prestasi paling besar yang gue rasain itu jadi runner up di IGC untuk perwakilan Jabar. Di situ momen paling paling yang gue ingat waktu itu ya, ada teman-teman gue yang namanya Laujon, ada Zif, ada waktu itu Menza kamu nggak ya, apa Menza apa Mahesa ya, lupa gue. Terus ada siapa, ada gua, terus satu lagi lupa lupa Haikal ada juga waktu itu. Nah di situ tuh kita apa ya,
walaupun lawannya itu NXL, oh kayak XL-nya Aimer NXL dulu ya, lupa gue, tapi tim B-nya itu keras bro, itu keras, orang-orang udah wah siapa Dex ini, apalagi tim 2 bukan tim satunya gitu kan. Tapi di situ kita menang, gue inget banget di Nukton skornya itu hardpoint itu skornya 150-149, which is sebelumnya kita ketinggalan. Di situ bener-bener kita all out, wah ya biasa lah ya. Kalau di umur-umur belasan gitu ya, bang, keluar kata-kata ajaib gitu ya, KNTL gitu, AJG gitu ya. Nah itu keluar semua, tapi akhirnya bagus gitu, akhirnya menang gitu. Nah itu momen banget, itu juara 2 GC. Nah lambat laut ternyata coach itu memilih untuk pindah, coach gue waktu itu untuk memilih untuk pindah game ke Wild Rift. Nah di Wild Rift itu gue udah coba sedikit, tapi kayaknya gue MOBA nggak jodoh deh. Gue jodohnya FPS gitu, jadi gue balik ke FPS. Pertama gue bikin tim di luar klan gitu. Gue bikin tim yang namanya Jagger gitu, bareng sama salah satu anak tim satunya Dex dulu gitu, si Joe. Situ gue main gitu, tapi kayaknya gue berpikir oh kita butuh klan nih, kalau nggak kita nggak bisa ikut liga-liga klan sebagainya. Akhirnya gue ikutlah di Zoid gitu ya, gue ikut Zoid. Jadi gue dulu punya manajer gue yang paling favorit yaitu Nindi gitu ya. Nah itu manajer gue yang ya bisa gue pegang lah disiplinnya. Nah jadi gue ikut klan dia, beberapa kali gue ikut turnamen pakai nama Zoid gitu kan. Nah terus akhirnya gue berpikir gue harus bikin satu kompetitif nih. Gue dulu memang pernah ngobrol sama Nindi bahwa gue pengen punya klan yang isinya tim doang gitu. Itu cuma untuk kompetitif, nggak ada ngejar-ngejar poin klan, ngejar-ngejar posisi klan, itu gak penting buat gue. Akhirnya gue bikin lah bersama 2 orang lainnya. Jadi kita berempat bikin namanya For Eagle. Nah For Eagle ini klan kompetitif yang isinya cuma waktu itu awalnya cuma satu tim BR, satu tim MP, which is tim MP itu tim gue gitu. Nah di situ ya sempat main lah beberapa kali. Akhirnya berkembang, tim multiplayernya ada 2, sekarang maksimal 2 dengan manajer si Nindi ini yang cuma dia yang gue percaya gitu. Terus nah yang 2 di awal founder itu keluar gitu, keluar, dan tinggal lah. Tadinya awalnya ada namanya Noel, ada namanya Sandi ya. Akhirnya tinggal gue berdua deh yang manage klan 4i sekarang. Nah sekarang bulan apa ya, bulan Mei 2022, kondisinya itu kita lagi main di minor kita. Nah major kemarin sebenarnya prestasi tim gue kan bikin tim lagi tuh kan. Prestasi tim gue paling 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 tinggi yaitu playoff, apa namanya, final eliminasi, belum masuk playoff, final eliminasi. Nah walaupun di final eliminasi itu tim gue itu dibantai habis-habisan, dikatain badut, dikatain apa ya, jangan lupa ganti nama tim dan ganti klan gitu ya. Nggak sih, gue nggak akan ganti nama tim, apalagi nama tim gue akan tunjukin bahwa ya gue bisa doing something di sport ini gitu kan. Walaupun umur gue udah nggak muda lagi gitu, umur gue 36 di tahun 2022 ini. Nah prestasi terbesar itu final eliminasi ketemu F7, dibantai habis-habisan di hardpointnya gitu, sama di bom mission. Pokoknya dua match doang lah gitu, kelihatan ketara kok itunya apa skillnya gitu, ketara banget, beda lah, mereka udah pengalaman banget. Sampai casternya itu gue inget banget bilang jangan menyerah, coba lagi gitu, beda pengalaman gitu. Nah itu biasa lah ya. Jadi itu perjalanan major tim gue Fnatics. Nah sekarang ada tim satu lagi nih, jadi ada 2 tim di 4i di tahun 2022 ini yang ikut major, yang ikut minor. Itu remaster sama Fnatics tim gue. Nah remaster ini lagi dibentuk, mereka lagi nyatuin chemistry ya. Gue bisa bilang mereka secara individu jago-jago lah, sertinya banyak gitu secara individu ya. Nah chemistry ya antara orang tinggal, kalau chemistry-nya udah jadi, gue yakin tim ini tim kuat gitu. Nah, itu perjalanan gue sekarang. Poin aja di tahun 2022 ini ada nama lah 4i ya, minimal masuk playoff dua-duanya, bisa nggak ya, atau satunya harus gugur gitu, gue nggak tahu sih ya. Gue sama tim cuma do the best aja, siapa tahu rezekinya masuk playoff. Nah itu rencana gue isi video ini, nanti gue upload gitu. Om, videonya kok belakangnya agak-agak seru om. Ada lemari, ada kasur, gue lagi di kamar mertua gue ini, keren kan mertua gue ya. Jadi gue nggak pakai green screen, gue berencana kayak gini aja mungkin ya, nggak tahu lah kalau ada budget nanti ada tempat ya.
gue bakal pakai green screen, tapi kalau enggak ya kayak gini aja, toh video itu yang butuhkan isinya ya, walaupun harus menarik gitu ya, tapi ya gue cuma semangat untuk sharing aja gitu, seperti itu. Oke, jadi itu penjelasan dari gue, siapa gue main dari kapan. Role belum, role gue tuh udah hampir semua gue coba gitu. Jadi awal-awal gue tuh sniper, terus pindah ke defender, pakai chopper, pakai manowar, pokoknya motong-motong rotasi gitu ya kan. Terus pindah jadi sniper lagi sempet di tim Fanatics, terus pindah jadi support karena ada sniper jago tuh. Zaman ini tuh yang jago menurut gue ya di tim gue itu Selvin. Gue jadi support pakai M13 gitu kan. Terus sekarang gue jadi raser pakai Mac 10 gitu kan, di depan flanker gitu. Terus gue yang biasanya sendiri jalan gitu. Nah itu gue sekarang jadi role itu udah gue coba semua gitu. Kenapa kok lu ganti-ganti role, ntar lu nggak expert lu di satu role? Karena itulah ya bapak-bapak ya, kalau ada dulu gue sniper ya, sniper gue bukan apa ya, bukan main-main lah gitu, bukan yang harus scope lama nyari, nggak, quick scope udah bisa, gue blank scope dulu sebelum sniper di nerf gitu ya, dengan scope-nya agak lama gitu, itu pakai artik pun gue bisa blank scope gitu. Blank scope itu scope-nya belum nyampe banget, gue udah bisa ngekill musuh. Nah, itu udah bisa gue hafal jaraknya gitu, quick scope, atau spot-spot untuk wallbang kayak gitu-gitu tuh. Tapi sekarang ya karena masuk Selvin, ya gue anggap Selvin OP untuk sniper, ya gue geser gitu. Ya selagi ada yang lebih bagus daripada gue, apalagi dia lebih muda daripada gue pasti kasih role nya. Jadi toh ada positifnya gue jadi gue bisa belajar gitu. Dan memang pelajarannya agak berat gitu, agak susah, jadinya gue harus fokus di hal yang baru gitu, maksain diri gitu, grinding lama gitu. Karena kan kalau lo satu role ya grinding lo cuma 4 jam, cuma kalau lo role baru ya 6 sampai 8 jam lo harus grinding gitu, sampai lo tuh tahu fungsi role lo itu seperti apa gitu. Game udah, perjalanan game gue udah, role udah, itu aja menurut gue. Sampai ketemu di video gue selanjutnya yang mungkin isinya tentang materi-materi di game yang ya gue dapat juga dari coach gue. Terima kasih coach gue, kalau nggak ada lu gue nggak ngerti yang ginian. Oke, sampai jumpa lagi dengan gue Om Valon di video berikutnya.